Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niputupanti Suaratri, NIM 18150511068, kelas PTI 4A. Baik, di sini saya akan mendemokan suatu aplikasi proyek UAS untuk memenuhi mata kuliah pemrograman mobile. Baik, langsung saja di sini saya akan membuka aplikasinya. Pada halaman ini akan muncul launching.dart dan ini muncul selama 3 detik. Nah, setelah itu ini langsung menuju ke halaman loginnya, yaitu login.dart. Untuk username dan password ini sesuai dengan URL JSON yang dipakai. Di sini pada URL JSON untuk username-nya namanya admin, password namanya admin. Setelah itu kita klik tombol login. Nah, ketika username dan passwordnya benar, nanti halaman akan menuju ke halaman dashboard, dimana di sini app bar-nya ini saya isikan teks penjualan Ocha Beauty dengan warna app bar merah. Nah, dan di sebelah kiri terdapat drawer. Nah, drawer ini digunakan untuk membuat sidebar. Nah, membuat sidebar, dimana di dalam sidebar ini berisi menu-menu yang nantinya menuju ke fitur yang saya buat. Pada drawer di sini atau pada sidebar, yang pertama di sini saya menggunakan foto. Nah, ini file gambarnya namanya logo.jpg. Nah, dan ini gambar yang diambil dari aset, bukan dari internet gitu. Jadi diambil dari aset, folder aset. Untuk dashboard, nah ini yang tadi setelah login langsung muncul ke dashboard. Untuk catat, di catat ini menggunakan icon notes, sedangkan di dashboard ini menggunakan icon books. Lalu pada dicatat, ketika klik nanti akan muncul suatu halaman home.dart namanya di file project saya. Nah, ini judul app bar-nya tuh lain sama yang di dashboard, namanya kelola penjualan. Nah, jadi di fitur ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, mengedit, dan juga menampilkan pastinya. Nah, untuk menambahkan data, pengguna tinggal klik pada bagian plus di sini, tanda plus. Nah, lalu muncullah suatu 3 form ya untuk menginputkan nama barang, nama pembeli, dan juga harga. Dengan judul app bar-nya nih tambah data. Jadi di sini gunanya untuk menambahkan data. Misalnya nama barangnya masker kunyit. Nama pembelinya misalnya Ocha, dan harga ini untuk keyboardnya lain, itu bertipe number, misalnya 10.000. Untuk menyimpan data, silakan klik pada bagian icon save. Ketika kita melakukan klik pada icon save ini, nanti root-nya akan menjalankan suatu metode save yang sudah diatur pada project. Setelah itu, untuk kembali, nah ini akan muncul lagi ke halaman catat atau di fitur catat. Ini akan muncul data-data yang tadi tersimpan pada database atau SQLite-nya. Di sini untuk tadi yang kita inputkan nama barangnya masker kunyit, nama pembelinya Ocha, dan juga harganya 10.000. Nah, ini jadi tambah data dan read atau penampilan datanya sudah berhasil. Nah, untuk edit dan juga hapus,
Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan klik pada data ini, data yang ditampilkan, ini bisa diklik. Jadi data ini dalam bentuk suatu list view ya. Setelah diklik, nah ini kita bisa mengeditkan data atau menghapus. Misalnya untuk edit data, misalnya untuk nama barangnya kita ubah menjadi masker kunyit 5 gram. Nama pembelinya misalnya kita ubah menjadi baby. Harga kita ubah menjadi 7.000. Selesai. Nah, setelah itu untuk melakukan update atau menjalankan metode update, pengguna bisa mengeklik tombol save atau icon save di sini. Nah, setelah diklik, lalu kembali, maka untuk datanya akan langsung terupdate. Jadi ini sudah berhasil terupdate. Ini tadi masker kunyit berubah menjadi masker kunyit 5 gram, yang tadinya Ocha berubah menjadi PB, dan yang tadi harganya 10.000 jadi 7.000. Begitu juga di bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboard ini fungsinya hanya untuk melihat data penjualan saja, bukan untuk melakukan CRUD datanya. Seperti itu. Ini juga sudah terupdate di dashboardnya dan dicatat juga sudah. Untuk melakukan penghapusan data, nah misalnya ini pengguna akan menghapus data, maka silahkan langsung saja klik icon yang seperti tong sampah ini. Ini namanya icon trash atau icon delete. Jadi ketika ditekan, melakukan klik di sini, nah nanti data akan hilang. Jadi data sudah berhasil terhapus. Nah, lalu selanjutnya, selain dashboard dan juga catat, di sini saya menyediakan fitur cek produk. Cek produk ini menggunakan icon search. Ketika klik ini, nanti akan muncul halaman seperti ini. App bar-nya bertuliskan scan produk. Lalu di sini ada image juga. Ini bukan menggunakan network, namun ini menggunakan fitur image asset. Nah, ketika ingin melakukan scan barcode, silakan klik tab. Dan nanti halaman web yang terkandung pada barcode akan tampil di bawah ini. Dia akan tampil di kode produk ini. Nah, misalnya sekarang kita coba langsung saja kita melakukan tab. Nanti ini akan ada kameranya. Di kamera di HP atau di handphone kita langsung aktif. Untuk flash on jika membutuhkan, ini bisa dinyalakan. Nah, seperti itu. Jika mematikan, nah, itu adalah fitur dari library barcode-nya. Untuk melakukan scan, misalnya sini saya punya barcode, saya akan scan. Nah, setelah itu ini sudah muncul ya di bagian kode produknya, sudah muncul halaman webnya. Nah, jadi misalnya di setiap masker ini akan ditempelkan barcode-barcode yang mengandung halaman web dari masker tersebut gitu. Jadi nanti untuk pengguna yang ingin mengetahui detail dari masker, tinggal scan saja, nanti akan muncul halaman untuk melihat detail dari masker tersebut. Seperti itu. Nah, ini misalnya sudah muncul untuk halaman webnya. Jadi pengguna tinggal klik. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini langsung tampil halaman dari web atau HTTP yang tadi terkandung pada barcode.
Nah, ini langsung ke IG dari penjualan Ocha Beauty-nya. Ini merupakan contoh bisnis dari adik saya gitu. Di IG namanya Ocha Beauty. Di sini menjual masker dan produk-produk kecantikan. Jadi di sini pengguna bisa melihat detail dari produk yang sudah ditempelkan barcode misalnya di belakangnya, seperti itu. Seperti tadi, ini untuk melihat organic green tea. Jadi di sini bisa melihat detail dari masker organic green tea, mulai dari harga dan juga manfaatnya. Nah, untuk di bagian app bar-nya di sini, ini judulnya sudah diisi dengan variabel code atau diisi oleh variabel yang menampilkan URL-nya gitu. Jadi makanya namanya http:// dan sebagainya. Ini menggunakan app bar-nya warnanya menggunakan color teal. Nah, jadi seperti itu untuk fitur scannernya. Lalu untuk kembali, silakan klik ini dan kembali lagi klik ini. Lalu, nah jika misalnya ingin keluar pada aplikasi, silakan klik keluar pada sidebar ini. Silakan klik keluar. Nah, ini menggunakan icon exit ya, menggunakan icon exit pada Flutter. Ketika klik keluar, nanti akan muncul halaman yang menanyakan kita misalnya sebagai pengguna, Anda yakin keluar? Misalnya kita memilih tidak, maka nanti halaman akan kembali lagi. Halaman akan menuju ke sidebar lagi gitu, akan kembali ke halaman sebelumnya. Misalnya kita klik iya, karena kita memang benar-benar ingin keluar dari aplikasi, maka nanti halaman akan menjalankan route ke halaman login lagi gitu. Untuk masuk, nah misalnya nih username dan passwordnya tidak sesuai dengan yang tersimpan pada database desainnya. Misalnya tadi kan seharusnya admin, mungkin passwordnya misalnya salah, namanya AD gitu aja. Pengguna tidak akan bisa login seperti itu. Nanti akan ada pesan error yang muncul. Nah, maka nanti error username atau password salah. Oke, seperti itu. Jadi username dan password harus benar-benar sama. Nah, sekian demo dari Project UAS yang saya buat. Jika sebelumnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.